Berhasil diterbitkan SKCK secara online ya. Ini cuma membutuhkan waktu 15 menit, teman-teman sudah bisa memperoleh SKCK. Oke teman-teman, pada video ini saya membagikan tutorial lengkap cara membuat SKCK secara online melalui aplikasi Super App Polri. Cara ini sangat mudah, teman-teman cukup menyiapkan beberapa berkas seperti KTP, ijazah terakhir, dan kakak kalian, atau juga kalau memang ada akte kelahiran, dan itu hanya pilihan aja. Oke, langkah yang pertama, teman-teman harus unduh aplikasi Super App Polri terlebih dahulu. Jika sudah, silakan dibuka, maka muncul tampilan seperti ini. Di sini kita harus membuat akun Super App Polri terlebih dahulu. Caranya klik masuk, kemudian di sini kita memilih ada 3 opsi untuk login teman-teman. Apakah memasukkan nick, email, dan nomor HP. Saya sarankan pakai nomor induk kependudukan aja. Silakan input di sini teman-teman. Kemudian lakukan verifikasi wajah dan ikuti step-step di bawah ini ya. Jika sudah berhasil, kamu masukkan alamat email, kemudian nomor HP, serta membuat password ya. Untuk passwordnya minimal 8 karakter, 1 huruf besar, 1 angka, dan 1 simbol. Nah, setelah itu teman-teman tinggal mengklik bagian sini. Di sini ada menu SKCK teman-teman. Nah, di sini teman-teman menyiapkan beberapa berkas ya, seperti pas foto ukuran 4x6, kemudian punya KTP, KK, dan akte kelahiran. Kalau tidak punya akte kelahiran, kamu bisa pakai ijazah terakhir. Bagaimana kalau kamu nggak punya BPJS atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan? Tidak masalah, tetap aja bisa dilanjutkan teman-teman, walaupun belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, di sini kita memilih apakah dalam negeri atau luar negeri. Apakah kamu sebagai peserta aktif atau tidak? Saya tetap aja lanjutkan ya. Nah, ini yang paling penting ya. Ini adalah alamat sesuai domisili, teman-teman. Kalau teman-teman tidak berada pada alamat sesuai KTP, maka jangan aktifkan tombol ini. Apa yang teman-teman isi, yaitu alamat domisili saat ini. Kenapa ini penting? Karena nanti disesuaikan dengan tempat pengambilan SKCK fisik. Jadi teman-teman masukkan nama lengkap, alamat, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga kode pos ya, seperti ini. Sesuaikan dengan alamat domisili saat ini. Kemudian hubungan keluarga. Ya, mulai dari status perkawinan kamu, apakah lajang atau sudah kawin atau cerai, silakan diisi. Kemudian data ayah kandung. Jadi nama ayah kandungnya dicantumkan di sini. Kemudian juga ibu kandung. Kalau statusnya masih hidup, silakan aktifkan tombol ini. Kalau salah satunya atau dua-duanya sudah tiada, teman-teman nonaktifkan tombol ini. Kemudian ciri fisik. Ya, ciri fisik ini mulai dari tinggi badan kamu, berat badan kamu, dan golongan darah. Ya, bagaimana kalau saya belum mengecek golongan darah saya? Sebenarnya ini kita bisa cantumkan sembarang aja, nggak apa-apa. Karena juga nanti bisa teman-teman perbarui ketika membuat SKCK ketika sudah habis masa aktif atau pada saat memperpanjang. Kemudian riwayat pendidikan. Kalau saya sih hanya cantumkan riwayat pendidikan paling terakhir ya. Misalnya hanya tamatan SMA, maka saya cantumkan SMA aja. Tapi kalau teman-teman cantumkan dari SD juga sampai S1 juga nggak masalah teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, jenjang pendidikannya, nama instansi, dan tahun lulus. Kemudian informasi lainnya. Apa itu informasi lainnya? Apakah pernah berkunjung ke luar negeri? Teman-teman tinggal pilih di sini. Kemudian apa hobinya? Silakan tulis. Kemudian nomor darurat. Nomor darurat ini bisa teman-teman pakai nomor keluarga ya, bukan nomor sendiri. Kemudian di sini kita diminta untuk mengunggah foto dokumen seperti foto kartu keluarga, kemudian akte kelahiran serta ijazah. Nah, bagaimana kalau teman-teman tidak memiliki akte kelahiran atau ijazah? Nah, teman-teman tinggal pilih aja dari salah satunya. Apakah yang tersedia hanya akte kelahiran atau sebaliknya hanya ijazah? Bisa dipilih salah satu, tidak harus dua-duanya diunggah, teman-teman. Oke. Kemudian unggah pas foto berlatar belakang merah dan pakaiannya harus yang berkerah ya, yang sopan.
Dan kemudian kamu pilih apa klasifikasi keperluannya, kemudian jenis keperluannya apa, kemudian detail jenis keperluan, dan kamu isi keterangan. Keterangannya boleh diisi, boleh tidak. Nah, seperti ini ya. Klasifikasi keperluan dalam negeri, jenis keperluan pekerjaan, dan detail jenis keperluan melamar pekerjaan swasta di tingkat kabupaten atau kota. Kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan saat ini. Kemudian di bawahnya, teman-teman pilih lokasi pengambilan. Ya, jadi untuk lokasi pengambilan ini, kamu bisa pilih apakah Polres, Polda, atau Mabes. Aku tidak menyarankan teman-teman pilih Polsek. Kenapa? Karena tidak semua Polsek ini memadai fasilitas dalam pengadaan SKCK, teman-teman. Jadi aku sarankan pilih Polres aja. Tapi kalau di daerah kalian Polsek sudah bisa menerbitkan SKCK fisik, boleh aja dipilih ya. Kemudian teman-teman lokasi cetak. Ya, kamu sesuaikan dengan Polres di mana teman-teman berdomisili. Jangan sesuaikan dengan KTP apabila domisili kamu berbeda dengan alamat di KTP. Kecuali kalau alamat kamu saat ini sama dengan alamat di KTP. Ya, kamu sesuaikan di mana Polres daerah kamu berada. Misalnya ini ya, dia sebenarnya alamat KTP di Nias, tetapi karena dia merantau di Semarang, maka kita cantumkan Semarang, teman-teman. Kemudian berikutnya tanggal pengambilan. Kamu sesuaikan kapan ada waktu kamu. Yang penting jangan sampai berbulan-bulan lah. Sebenarnya boleh melewati tanggal yang kita cantumkan pada saat pengambilan, boleh juga lebih cepat. Tapi saya sarankan kamu sesuaikan aja tepat waktunya. Kemudian kuasa. Apa ini kuasa? Nah, sebenarnya kita bisa mengambil sendiri atau diwakili satu kakak atau diwakili oleh berbeda kakak. Jadi kalau memang kamu ada di perantauan atau mungkin ada halangan, boleh diwakili oleh keluarga. Kemudian teman-teman di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi dan mengecek kembali apakah data yang kita cantumkan benar. Kalau dirasa benar, silakan klik konfirmasi. Begitu juga dengan data-data yang lain, ya, data diri kamu. Nanti ada berupa simulasi di sini. Kalau ada yang salah, silakan diubah teman-teman, dikoreksi. Kalau sudah benar, silakan klik data sudah benar. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Apakah Anda pernah terlibat dalam tindak kriminal? Apakah Anda pernah melanggar hukum atau norma sosial? Biasanya ini otomatis klik tidak, teman-teman. Kemudian centang bagian bawah, kemudian kirim. Kemudian tahap akhir yaitu melakukan pembayaran. Jadi kamu harus memiliki saldo BRI Mobile minimal 30.000 untuk bisa melakukan pembayaran. Jadi kita harus bayar 30.000. Jadi kamu bisa pilih apakah pembayarannya melalui BRI virtual account atau melalui ATM BRI atau melalui mobile banking BRI. Terserah teman-teman pilih yang mana. Bagaimana kalau saya tidak punya BRI mobile? Kamu bisa minta tolong atau minta bantu sama rekan kamu, keluarga yang lain yang punya rekening BRI, teman-teman. Setelah teman-teman pilih mana metode pembayarannya, klik proses pembayaran, nanti muncul kode pembayaran. Teman-teman tinggal melakukan pembayaran. Di sini kita klik lanjut pembayaran lagi. Nah, seperti ini dia teman-teman. Ini yang muncul kode virtual account-nya. Tinggal kita salin dan kita melakukan pembayaran sebesar Rp30.000. Nah, kemudian teman-teman tinggal menunggu data kamu diproses dan biasanya kalau sudah berhasil, maka muncul di sini pembayaran berhasil dan tinggal teman-teman mendatangi atau datang ke Polres yang dituju untuk mengambil surat keterangan catatan kepolisian sesuai dengan jadwal yang sudah teman-teman buat. Nah, apakah perlu lagi membawa berkas? Tidak perlu. Itu pengalaman saya, cukup membawa KTP aja dan tidak perlu melakukan pembayaran lagi.